Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala fil hadisi wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'a rahim, muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di rumahnya Bapak Indra, yaitu kakak ipar saya, Bapak Indra. Alhamdulillah, semoga agenda di waktu siang hari menjelang siang hari ini bisa mendapatkan keberkahan Allah Ta'ala nantinya, amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah sebelum saya memulai, saya izin pakai bahasa Indonesia gitu. Dolayan kromon itu kurang pati yo sakit. Nggih. Bapak ibu-ibu, ya kula niku 8 tahun niku mondok. Jadi di pondok itu basa krama niku mboten terlalu pinter. Kebanyakan di pondok niku makainya minimal bahasa Indonesia, ya lebih bisa bahasa Arab, bahkan bahasa Inggris juga. Jadi kalau buat krama alus krama Inggris niku pelajaran SD. Nggih, kula kata dereng pati lancar nyangkem basa Jawa alus ngeten. Nggih, sebelum saya akan menyampaikan sedikit, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri ya. Saya alhamdulillah adik Mas Yusuf. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu ya. Saya itu anak paling terakhir dari Bapak Sugirno, Ibu Modina. Paling ragil yang tumuten desa mesti pendiam kayak gitu. Jadi ya, saya sering itu pendiam bapak-bapak ibu-ibu. Ya alhamdulillah di kesempatan hari ini saya bisa tampil gitu. Alhamdulillah. Ya, kakak saya yang pertama itu Mbak Irma, alhamdulillah, yang suaminya sekarang Bapak Indra Sudarsono itu. Terus yang kedua kakak Mas Dodo gitu. Mas Dodo, ya semoga kita doakan kakak saya, mohon doanya semoga segera diberi kesembuhan. Kemudian yang ketiga Mas Yusuf, ya alhamdulillah Mas Yusuf di atas. Semoga hari ini semoga diberi ya kejodohannya itu dipercepat oleh Tuhan. Sudah 30 ya kasihan gitu. Kita doakan semoga cepat mendapat jodohnya. Amin. Nggih, kakak. Nah niki kula sing paling akhir. Alhamdulillah sekarang itu saya itu masih kuliah. Sekarang semester 6. Ya kurang lebih sekitar 2 atau 1,5 tahun bisa diwisuda. Ya saya mohon minta doanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Amin. Ya baik, itu sedikit ya dari perkenalan saya. Kita lanjutkan perbincangan yang akan nanti saya akan sampaikan, yang mana berkenaan dengan kita yang lakukan, yaitu silaturahmi. Nah, namun tujuan kita bermacam ya, arisan bisa, silaturahmi juga bisa ya. Nah, namun di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan makna silaturahmi dan silaturahim ya di dalam Islam. Seperti apakah? Nah, monggo kita belajar bareng, sama-sama belajar nih.
Nah, di dalam silaturahmi dan silaturahim bagi kita semua umat muslim, alangkah baiknya untuk tetap menjaga, ya. Sering kita lakukan, ya, itu karena aktivitas yang sangat bagus dan aktivitas yang sangat apa istilahnya, mulia, ya, karena menjalin tali ukhuwah kita, kekerabatan kita agar semakin langgeng seperti itu. Nah, ini termasuk satu amalan yang mana di dalam kewajiban agama Islam, dan banyak pula ayat Al-Quran dan hadis itu memerintahkan kita juga untuk menyambung tali silaturahmi dan juga menyambung tali silaturahim. Namun banyak sebagian orang yang salah memahami dari makna silaturahmi dan silaturahim. Timbullah kesalahan pahaman. Nah, padahal kedua hal tersebut secara kita baca itu berbeda, namun dalam konteks tujuannya ialah sama. Lalu seperti apakah perbedaan silaturahmi dan silaturahim? Ya, begini perbedaannya, kita uraikan bersama. Jadi berdasarkan dari berbagai sumber yang telah saya pelajari, di dalam silaturahim dan silaturahmi adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu silah dan ar-rahim. Nah, silah di sini itu artinya adalah hubungan atau tali. Kemudian ar-rahim adalah rohim. Jika disambungkan menjadi hubungan rahim, seperti itu. Jadi kalau kata silaturahmi memiliki makna yang erat kaitannya dengan hubungan kekeluargaan yang memiliki hubungan darah atau satu rahim. Nah, sedangkan untuk silaturahmi itu dari kata ar-rahm atau ram. Dalam bahasa Indonesia dibaca rahmi, yang memiliki arti kasih sayang. Jadi silaturahmi itu memiliki arti kasih sayang terhadap sesama. Tetapi hal ini secara meluas, tentunya hal tersebut berbeda dengan silaturahim. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, di dalam perbedaan secara meluas, kalau kita jelaskan secara perinci lebih luas, silaturahim ini memiliki dari dua kata. Yang pertama kata silah dan yang kedua kata ar-rahim. Silah artinya menyambung. Di dalam kitab Mu'jam Lughati Fuqaha disebutkan, silah adalah isim masdar wasola asyai'u bisi syai'il. Artinya apa? Artinya itu menggabungkan ini dengan itu dan mengumpulkan bersama. Nah, itu dalam kitab Mu'jam Lughati Fuqaha. Sedangkan untuk ar-rahim yang dimaksud di sini adalah rahim wanita, yang merupakan konotasi untuk menyebutkan karib kerabat. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan begini, ar-rahim yang dimaksud adalah rahim wanita, yaitu tempat di mana janin berkembang dan terlindungi di dalam perut wanita. Dan istilah ar-rahim digunakan untuk menyebutkan karib kerabat, karena mereka berasal dari satu rahim, yang mana ini adalah kita nukil dari Ruhul Ma'ani, seperti itu. Terus di dalam salah satu tabi'in ya, An-Nawawi radhiyallahu anhu menjelaskan begini. Adapun silaturahim, ia adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta bisa, terkadang dengan memberi bantuan tenaga juga bisa, terkadang dengan mengunjunginya pula juga bisa, bahkan dengan memberi salam dan cara lainnya. Itu di dalam syarah Sahih Muslim nomor 2 halaman 201. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di dalam Ibnu Katsir juga menjelaskan banyak hadis yang menyebutkan tentang silaturahim. Silaturahim adalah istilah untuk perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan serta berlemah lembut kasih sayang kepada mereka.
Nah, kalau kita perhatikan keadaan mereka, demikian juga andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu dan memutuskan silaturahim adalah kebalikan dari hal itu semua, ya. Seperti ini di dalam An-Nihaya bi Ghobiril Hadis yang dinukil dari Silatul Arham, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam silaturahmi juga bisa didefinisikan adalah untuk keluarga dan teman, seperti itu. Disebutkan dalam hadis banyak keutamaannya pula dalam melakukan aktivitas silaturahmi ini. Misalnya diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ya, itu salah satu atau beberapa keutamaan kalau kita melakukan aktivitas yang kita lakukan siang hari ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Maka ditinjau dari makna bahasanya, silaturahmi di sini hanya kepada keluarga saja. Keluarga bisa meliputi keluarga ini dan keluarga yang tercakup dan terlibat dalam hal warisan, itu juga bisa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga yaitu orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus kerabatnya, ya, itu tidak akan dikatakan Rasulullah itu tidak akan masuk surga, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara penempatannya yang tepat itu bagi kita semua yang ingin menggunakan kalimat silaturahmi dan silaturahim, maka harus mengetahui penempatannya dan kondisinya. Nah, contoh seperti jika kita mau pergi berkunjung ke rumah nenek saat lebaran. Nah, itu disebutnya silaturahim karena memiliki satu darah itu, ya. Itu makanya disebut silaturahim, ya. Memiliki sanad keluarga turun temurun. Nah, karena nenek merupakan orang tua dari ayah dan ibu yang sudah pasti memiliki hubungan darah dengan orang tua kita. Lain halnya jika kita ingin berkunjung ke rumah teman atau ke rumah guru kita saat lebaran nanti atau kapanpun itu, maka kita harus menyebutnya pergi silaturahmi, ya. Jadi kita bisa membedakan, ya. Kalau kita mempunyai hubungan darah itu berarti disebut silaturahim, ya. Nah, kalau ke rumah teman, nah, itu namanya silaturahmi, seperti itu. Karena guru atau teman sekolah kita itu tidak memiliki hubungan darah sama kita. Oleh sebab itu kita harus menyebutnya silaturahmi, ya, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, di dalam hukuman bagi seseorang yang memutus tali silaturahim dan silaturahmi itu para ulama berpendapat bahwa mengenai batasan seseorang dianggap memutus tali silaturahim dan silaturahmi adalah hal yang haram, ya. Ini para ulama sepakat, ya. Orang yang memutus tali silaturahim dan silaturahmi adalah hal yang haram. Salah satunya adalah ulama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang berpendapat bahwa memutus tali silaturahmi dan silaturahim adalah dengan memutus kebiasaan baik yang terbiasa dilakukan sebelumnya dengan para kerabat tanpa adanya uzur halangan yang bisa dimaklumi, seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di dalam contohnya juga ada sebuah keluarga yang terbiasa bersilaturahim dengan saling mengunjungi, kemudian beberapa kerabatnya tatkala pada hari raya Idul Fitri. Nah, jika hal tersebut tidak dilakukan lagi pada hari raya Idul Fitri sampai tahun-tahun berikutnya, maka perbuatan tersebut tergolong memutus tali silaturahim yang diharamkan, ya. Jadi kalau kita ada waktu luang, waktu longgar, kita usahakan, ya, usahakan untuk terus mempererat tali silaturahim kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, seperti itu. Nah, perbuatan tersebut yang tergolong memutus tali silaturahim yang diharamkan. Nah, pendapat terakhir juga adalah memutus tali silaturahmi dan silaturahim adalah tidak melakukan perbuatan baik yang sebelumnya terbiasa dilakukan pada
kerabat dan orang lain, seperti itu. Nah, itu yang disimpulkan bahwa memutus tali silaturahim merupakan hal yang terlarang. Nah, sedangkan perbuatan memutus tali silaturahim menurut sebagian ulama diartikan dengan melakukan perbuatan buruk pada kerabat. Misalnya mencela atau menyakiti mereka, seperti itu. Pendapat lain juga mengartikan bahwa memutus tali silaturahim dan silaturahmi dengan tidak berbuat baik pada kerabat dan orang lain. Adapun pendapat terakhir yang memutus tali silaturahmi dan silaturahim adalah tidak melakukan perbuatan baik yang sebelumnya terbiasa dilakukan kepada kerabat orang lain, ya, seperti itu. Begitulah hukum dan perbedaan dari silaturahmi dan silaturahim. Semoga dengan memberitahukan kita semua ini mengenai perbedaan tersebut, nah, sebagai umat muslim jangan pernah kita untuk menjauhkan diri dari silaturahim dan silaturahmi. Karena Allah SWT sangat tidak menyukai perbuatan hal tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dan juga sedikit dari Ustadz Aminur Faiz, salah satu ya, termasuk Dewan Pembina Konsultasi Syariah. Menurut beliau begini, di dalam perbedaan silaturahmi dan silaturahim itu ditinjau dalam bahasa Arab, kata silaturahim ditulis dengan silaturahimi. Jika kita beri harokat lebih lengkapnya, nah, cara membacanya ialah silaturahimi, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia silaturahim. Nah, kalau konteks dalam bahasa Arab baca silaturahimi, ada kasroh di akhir kalimat. Nah, kalau kita pecah terdiri dari dua kata. Yang pertama ialah kata silah, yang artinya hubungan, dan rahim, atau Arabnya yaitu ar-rahimi, artinya rahim, yaitu tempat janin sebelum dilahirkan. Sehingga yang dimaksud silaturahim adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat, sanak atau saudara yang masih memiliki hubungan rahim atau hubungan darah dengan kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, terdapat beberapa kata dalam bahasa Arab yang mengalami infiltrasi ke bahasa kita, yaitu mengalami pencampuran dengan bahasa kita. Hanya saja masyarakat Indonesia tidak sepakat dengan dalam ejaannya, cara mengucapkannya. Nah, lembaga bahasa telah membuat aturan baku yang mana kita sebut EYD, namun tidak semua masyarakat terbiasa menggunakannya. Sebagaimana contoh dalam kata sholat, ada yang menuliskan sholat, SHOLAT, ada yang menulis salat atau bahkan sholat, seperti itu. Nah, mana yang benar, bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, kalau kita cari mana yang benar, mana yang salah, sebagian orang yang taklif, orang yang terbiasa mengucapkan EYD, mereka akan membela kata salat, seperti itu, salat. Tapi bagi sebagian yang kurang perhatian dengan bahasa, dia tidak akan mempermasalahkannya. Yang penting enak dibaca ngeten. Sholat, salat, sholat, ya itu kalau udah enak dibaca, enak didengar, ya itu udah. Yang penting itu sama gitu maksudnya. Karena itu sejatinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan antara silaturahmi ataukah silaturahim. Selama makna yang dimaksud itu sama, yaitu memperbaiki hubungan persaudaraan dengan kerabat, nah, kita boleh menyebut silaturahmi atau silaturahim karena keduanya itu maksudnya sama. Cuman yang membedakan antara satu darah atau kerabat, teman yang beda dengan darah, seperti itu. Seperti satu mbak atau satu nenek moyang, nah itu yang membedakan. Inilah makna kaidah yang ditetapkan para ulama, yaitu la masyahatu fil istilahi, tidak ada perdebatan dalam istilah. Artinya selama maknanya sama tidak jadi masalah. Itu yang dituturkan dari Ustadz
Amar Baiz ya, Aminur Baiz, Dewan Pembina Konsultasi Syariah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun dalam keutamaannya, kita kutip dalam buku Debit Sahabat yang ditulis Rizim Aizid tahun 2018, silaturahim memiliki sejumlah keutamaan. Ya, mungkin barangkali kita tahu keutamaan, namun kita sampaikan ulang itu bisa menambah ingatan kita kembali seperti itu. Nah, yaitu diantaranya satu, syiar keimanan. Nah, salah satu keutamaan silaturahim. Di dalam silaturahim adalah syiar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hari akhir. Ini selaras dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian keutamaan yang kedua yaitu memanjangkan umur dan melampangkan rezeki kita. Umat muslim yang menyambung silaturahim dengan sesama akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dipanjangkan dari umurnya dan rezekinya. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dimuat dalam salah satu hadis yang berbunyi, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, keutamaan yang ketiga yaitu mengantarkan ke surga. Masya Allah, silaturahim menjadi salah satu jalan menuju surga juga. Ini senada dengan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu beliau berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku akan amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda menjawab, engkau beribadahlah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim, yaitu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adapun yang keempat, yaitu keutamaannya adalah menyambung hubungan dengan orang yang suka menyambung tali silaturahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan umat muslim yang menyambung silaturahim. Karenanya dia berjanji akan menyambung hubungan dengan hamba-hambanya tersebut. Ya, itulah 4 keutamaan dari kita kalau melakukan silaturahim. Ya, seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Insya Allah dengan apa yang kita laksanakan hari ini, itu akan mendapatkan 4 keutamaan yang saya utarakan di atas tadi. Ya, semoga dengan ini ya sedikit apa yang dapat kami sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh dan terus kekerabatan kita terikat sampai kita bertetangga di surganya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian sedikit itu saja dari saya. Bila ada kata salah atau kurang yang berkenan, saya mohon maaf besar-besarnya. Alisanul mahalul khata wa nisyan undur makola wala tandur makola. Terima kasih. Syukran. Jazakallahu khairan jazak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustaz Muhammad Sayyid Sufi yang telah memaparkan tausiah tentang silaturahim dan silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu khususnya yang hadir pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya, informasi, saran dan usul yang akan dipandu oleh Bapak Suparjo. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai Pak.